sesuka hati dia saja, tak penting hati orang sakit, maka sebenarnya ini pun masalah akidah. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin bukan nama, kiraman sifat mulia, katibin sifat, kataba menulis, dia menulis segala amal perbuatan kamu. Akidah. Jadi kalau ada orang makan haram, masalah akidah. Ada orang berjanji dusta, masalah akidah. Ada orang berkata kasar, masalah akidah. Ada orang yang datang lambat ke masjid, masalah akidah. Yang lambat jangan sakit hati. Kenapa masalah akidah? Kerana kita diajarkan, siapa yang datang pada saat pertama seperti berkurban seekor unta, datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang pada saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima khatib naik ke atas mimbar seperti berkurban satu telur ayam. Hari ini telur puyuh pun tak dapat, sebab datang lambat. Di mana letaknya? Akidah. Lagi-lagi semua asas pokok pangkal hidup kita ini berawal daripada akidah. Maka saya diberi tajuk akidah yang benar. Kerana banyak orang sekarang akidah ini dia anggap akidah tak penting. Yang penting kita haji ke Makkah, yang penting puasa sunat, yang penting salat berjamaah. Betul, tapi itu adalah atapnya. Zakat itu adalah hiasan-hiasannya, bukan main cantik masjid kita dengan hiasan, bukan main cantik atapnya, tapi akidah. Salat ini tiangnya, as-salatu imaduddin, tiangnya. Tapi tiang yang kokoh, kubah yang besar, atap yang cantik, perhiasan yang memukau, semua berada di atas fondasi dasar binaan. Itulah dia akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan anak cucu kita hingga hari kiamat berpegang kepada akidah yang benar, insyaAllah. Sekarang ada orang berkeyakinan bahwa dia menyembah Allah. Kalau ditanya siapa yang dia sembah, Allah. Sama macam kafir Quraisy dulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas samaa'i ma'a, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah. Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu, mereka pun menjawab la yaqulunna Allah. Allah. Tapi di samping Allah dia sembah yang lain, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham, Syaitan, Jin, Marit. Ketika ditanya kenapa kamu sembah selain daripada Allah, apa jawab mereka? Kami sebenarnya menyembah Allah, tapi untuk sampai kepada Allah kami sembah pula ini liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya dia menyampaikan kami kepada Allah. Na'udzubillah, la taj'alu lillahi andada, jangan kamu jadikan bagi Allah ada perantara-perantara. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta-minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bukan berarti kita salahkan saudara-saudara kita yang bertawassul. Ini pun tak benar. Menyamakan orang yang bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW dengan orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal, batil. Kerana tawassul itu disyariatkan. Nabi Adam alaihissalam manakala dia berdoa kepada Allah, apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon khuldi. Adam silap, khilaf, tersalah.
dimakannya buah khuldi. Tapi lepas itu dia cepat sadar. Apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam Al-Quran hanya setakat itu saja, selesai. Tapi dalam hadis ada tambahan. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepada engkau berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosaku. Sahih ke hadis ini Ustaz? Baca kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bila nak tengok kualiti hadis ini, diterima oleh ulama. Apa maknanya? Mereka berdoa memohon kepada Allah dengan tetap menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bila disebut nama ini Allah akan kabulkan doa. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Muhammad SAW doa-doa kita pun dikabulkan Allah. Tapi kita tak ada menyembah dia, kita tetap menyembah Allah. Sebab sekarang ini banyak pula orang yang membid'ahkan tawassul, menyamakan orang yang bertawassul dengan menyembah Lata Uzza. Na'udzubillah. Sibabul muslimi fusuqun. Orang yang mencaci maki sesama muslim itu fasik. Wa qitaluhu kufrun. Dan memerangi orang beriman itu kafir. Maka jangan caci maki saudaramu. Bila hanya engkau ikhtilaf dengan dia, bukan berarti engkau sudah boleh mencaci maki, menyembah serapah. Nata'awan fima tafaqna. Pada perkara-perkara yang kita sepakat, mari kita beramal. Sepakat kita tentang berdoa, mari kita beramal. Sepakat kita tentang salat sunnah, mari kita beramal. Tapi kita berbeza pendapat dalam suatu masalah. Masalah tawassul, nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ini hanya masalah khilafiyah. Bagaimana bila orang memfasikkan saudaranya? Fasik. Orang yang memfasikkan saudaranya, maka sesungguhnya dia sudah fasik. Dan orang yang fasik itu, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bila kita tak yakin betul perbuatan itu batil, maka tak boleh kita memfasikkan orang seaqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini semua berpunca daripada aqidah. Kita ini disatukan bukan kerana bangsa. Bilalah kita disatukan kerana bangsa hari ini, mungkin tuan-tuan tak akan mendengarkan yang saya sampaikan, kerana kita berbeda bangsa. Saya bangsa nationality Indonesia, tuan-tuan Malaysia, sebahagian pula dari negeri Patani Thailand, mungkin ada yang datang dari Singapura, tapi kita disatukan dalam satu aqidah yang selalu kita sebut selepas tahlil, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar masa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka anak cucu mestilah ditanamkan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat, ilmun hayat sama' basar kalam. Kenapa kita mesti kembali kepada pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari? Kenapa tak terus saja kepada Al-Quran dan Sunnah? Orang tawaduk, rendah hati, dia mengikut ulama. Tapi katanya dalam hadis Mustadrak Al-Hakim disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara sahaja, intamasaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak terus saja kembali ke Quran dan sunnah dalam masalah akidah? Baca ayat. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak faham, kalau kamu tak mengerti, tanya orang yang berilmu. Al-Faqir Abdul Somad tak punya ilmu yang cukup
untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Fahamkah kita mana hadis am, mana hadis khas? Fahamkah kita mana hadis mutlak, mana muqayyad? Fahamkah kita mana nasikh, mana mansuh? Tahukah kita asbabun nuzul, asbabul wurud? Kita ni fakir, tak punya ilmu. Orang yang sadar diri tahu tak tahu, maka dia bertanya kepada orang yang tahu. Memang betul yang ditinggalkan Quran dan Sunnah, tapi tengok juga hadis lain. Al ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Maka orang yang mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebenarnya adalah orang yang tawaduk, rendah hati, merasa diri tak berilmu, maka dia ikutkanlah para ulama. Yang disyarah kemudian oleh Imam Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin dalam kitab Aqidah Sanusiyah, yang merupakan syarah berikutnya. Masa belajar tahap awal Aqidatul Awam, kemudian Al-Husunul Hamidiyah, lebih dalam lagi Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Kita yang tidak menguasai bahasa Arab dituliskan oleh para ulama Melayu dengan bahasa Melayu, dengan tulis Arab Melayu. Maka ini untuk memudahkan kita mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan hadis Nabi, ungkapan ulama tasawuf. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenallah Tuhan yang amat nyata. Apa penjelasan ulama tentang ungkapan ini? Kalau dia tahu dirinya jahil, maka tahulah dia Allah Allamul Ghuyub. Bila sadar dia dirinya miskin, papa, tak punya apa-apa, maka kenal dah dia pada Allah, wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji. Oleh sebab itu seorang alimul allamah, khatimatul huffaz, penutup para hafiz. Kalau sudah disebut wa qala al hafiz, tak ada lain hafiz daripada al hafiz Ibnu Hajar al Asqalani yang menulis kitab Fathul Bari syarah Sahih al Bukhari. Tapi manakala nama lengkap dia siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Orang dulu dari namanya kita dah tahu kampung halamannya. Dari mana dia? Al-Asqalani, dari Asqalan, Palestin. Apa mazhab fiqihnya? Asy-Syafi'i. Dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Apa akidahnya? Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, kerana dia mengikut ijtihad Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bila kita nak tahu sesiapa saja ulama-ulama besar yang bermazhab Asy'ari, maka lihatlah dalam Mafahim Yajib an Tusahhah Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Asy'ari. Imam An-Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, An-Nawawi Al-Asy'ari, yang menulis tafsir hingga 2, tafsir Jalalain dengan tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur, pun bermazhab Asy'ari. Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Oleh sebab itu Al-Asy'ari dikatakan akidah yang membela ahlus sunnah manakala datang ahlul bid'ah, ahlul ahwa wal bid'ah. Maka datanglah Imam Al-Asy'ari meluruskan pemahaman orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah, Allah bertangan. Yauma yukshafu an saqin, saqin betis kaki, Allah berkaki. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika, Allah berwajah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas aras. Menyamakan Allah dengan makhluk, berkaki, bertangan, berwajah di atas. Maka datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membela ahlu sunnah wal jamaah kerana menyamakan Allah dengan makhluk, membatalkan 2 ayat. Ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas dalam pikiranmu, maka Allah tidaklah seperti itu. Datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari membela akidah ahlu sunnah wal jamaah melawan ahlul ahwa wal bid'ah wal dalal. Itulah mengapa disebut ahlu sunnah itu adalah Asy'ari. Maghribi
negeri Islam yang paling ujung memegang 3, Maghribi aqidah Asy'ari, fiqh Maliki, tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Sedangkan kita di negeri yang paling timur, aqidah Asy'ari, fiqh Syafi'i, tasawuf Sunni bukan falsafi, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali, meninggal tahun 505, Ihya Ulumuddin. Awal-awal bidayatul hidayah, naik kepada tingkat yang paling tinggi, itulah dia Ihya, menghidupkan Ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Karena pada masa itu dunia dikuasai oleh falsafah daripada Greek, Yunan, Aristo, Socrates, Demokritos. Maka datanglah dia menghidupkan kembali ilmu-ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab yang amat sangat masyhur, dikaji di setiap pondok-pondok ulama. Kita mengajarkan Ihya, menghidupkan ulum, ilmu-ilmu din agama Islam. Maka zaman berganti, musim berubah. Sekarang pun yang lama-lama yang merosakkan akidah ini bangkit kembali. Tidak ada jalan lain selain mengajarkan anak-anak kita nahwu, saraf, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, badi', fiqih, usul fiqih, qawaidul fiqih, fiqih siyasah, fiqih muamalah, fiqih ibadah, masuk kepada ulumul Quran, tajwid, qiraat. Waktu-waktu yang panjang. Dulu susah ingin mendapatkan kitab-kitab, hari ini kita tinggal tulis saja www.google.com. Apa yang susah sekarang? Yang susah adalah bagaimana mengamalkan kitab-kitab ini. Oleh sebab itu sampai hari ini alhamdulillah masjid kita masih penuh, ulil amri masih peduli, ulama tempat bergantung bertanya masih ada. Membaca sila apa yang ingin dibaca, tapi memahami ikutilah pemahaman para ulama. Bila ulama yang alim, yang hafiz zaman silam kembali kepada kitab-kitab, maka kita pun sekarang juga kembali kepada kitab. Karena orang yang tidak berguru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tak berguru maka syaitanlah gurunya. Na'udzubillah wal iyadzubillah.